Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para sahabat Jendela Iwo dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan oleh salah satu kubu, ya, kubu muda yang ganteng nih teman-teman. Atau bahasa nasionalnya adalah kepala desa, ya kan, dari desa Kerasak. Ya. Bapak Arif, ya, dari desa Kerasak. Nah, ada apa sih Pak Arif datang ke sini, teman-teman? Nah, Pak Arif ini datang ke Jendela Iwo ingin berbincang-bincang berkaitan dengan desa Kerasak dinobatkan sebagai desa cantik gitu ya. Apa sih desa cantik ya kan? Nah, desa cantik itu kalau tadi Bapak Arif bilang itu merupakan akronim yang artinya cinta statistik. Wah, kita sekarang desa sudah sampai ke sana teman-teman ya. Kemajuan desa kita hari ini, desa sudah sampai ke pendataan yang lebih rigid lagi gitu teman-teman. Nah, desa Kerasak ini dinobatkan sebagai desa statistik hasil dari penunjukan dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, mencari desa mana nih yang layak gitu ya dijadikan desa cinta statistik, yang mana datanya itu lebih akurat, datanya itu lebih lengkap gitu ya. Nah, maka dinobatkan tuh ya kan sama BPS gitu ya, Desa Kerasak sebagai desa cantik gitu ya tadi. Nah, berhubung ada Pak Arif di sini, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang nih berkaitan dengan desa cantiknya nih. Begitu. Langsung saja kita sapa Bapak Arif ya, kubu ganteng, kubu muda yang masih berusia 30 tahun teman-teman sudah menjadi kepala desa. Ini suatu apa ya, prestasi ya kalau menurut saya ya. Ada tokoh, ada pemuda yang muda menjadi kepala desa gitu ya. Umumnya kan kepala desa usianya sudah dewasa gitu ya. Artinya Pak Kubu juga sudah dewasa Pak Kubu ya. Jadi usianya itu sudah ya 40-an lah gitu ya. Ini 30 tahun sudah memimpin desa kan ya. Ini merupakan tokoh inspiratif ya bagi saya. Selamat datang Pak Arif. Ya, Terima kasih nih sudah hadir di Jendela Iwo Pak Arif. siap Mas. Ya Pak Arif, mungkin sebelum saya tanya-tanya nih kan, Oke. mungkin Pak Arif bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih terkait identitasnya kan gitu ya, biar masyarakat tahu khususnya yang berada di Kabupaten Indramayu siapa sih Bapak Arif, nama lengkapnya, asal, umur, kalau mungkin bisa jadi sudah punya pasangan atau belum gitu ya kan. Berhubung ini Pak Bu ganteng ya kan menurut saya. Mungkin Pak Bu silakan Pak Bu memperkenalkan diri Pak Bu. Oke, boleh. Izin perkenalkan, nama saya Khairul Isma Arif. Itu sering disebut di nama belakangnya dengan sebutan Arif ya. Saya kubu Desa Kerasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah saya sudah menjabat dari mulai zaman Covid di tahun 2021, 16 Agustus dilantik. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Pak Arif, Desa Kerasak kan dinobatkan sebagai desa cantik nih. Mungkin bisa dijelaskan apa sih desa cantik itu Pak Arif? Iya, Alhamdulillah kami Desa Kerasak dipercaya dan dinobatkan sebagai desa cantik di tahun 2025 atau di tahun ini, yang memang itu hasil kolaborasi antara BPS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, dan juga Diskominfo. Jadi
tiga instansi tadi mengamanatkan atau menunjuk kami Desa Kerasak sebagai desa cantik. Desa cantik itu adalah desa cinta statistik. Nah, harapannya untuk kedepannya desa cinta statistik ini sesuai yang diharapkan BPS bahwa dan juga sesuai yang diharapkan oleh DPMD juga, bahwa desa itu mempunyai data-data yang jelas. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu. Oke, iya. Kalau boleh tahu data-data apa nih yang sudah ada di Desa Kerasak, Bapak Bu? Iya, data-data yang sudah ada di Desa Kerasak selama ini dari mulai saya menjabat, yaitu diantaranya memang data pokok ya. Data pokok adalah data kependudukan, data catatan kependudukan sipil. Itu yang memang kita rutin tiap bulan itu kita update datanya, dan ini menjadi rutinitas perangkat desa keliling ke masing-masing RT itu setiap bulan itu, setiap tanggal 28 itu kita update. Dan di RT-RT tersebut juga kita sudah edukasi bahwa Pak RT ketika memang di bulan itu ada data orang meninggal, orang melahirkan, ataupun pindah. Nah, itu ada datanya di masing-masing RT dan ada juga papan datanya. Hasil dari perangkat desa ini keliling ke masing-masing RT itu dituangkan dalam satu papan kependudukan yang ada di kantor desa. Jadi kalau RT tadi hanya khusus di wilayah RT itu sendiri. Misalkan RT 01 ya ada di rumahnya Pak RT 01. Terus sampai dengan RT 25 karena di Desa Kerasak ada 25 RT ya Pak. Ada 25 RT. Nah, setelah itu dari masing-masing RT dicatat dan diperbaharui datanya per tanggal 28 setiap bulannya di kantor desa datanya. Ada papannya juga. Seperti itu yang sudah ada data catatan kependudukan. Kemudian karena memang di Desa Kerasak ini kebetulan memang kita itu arah dan sedikit condong kepada perlindungan pekerja migran, maka harapan saya juga datanya itu data tentang pekerja migran juga ada. Dan memang sudah ada dari tahun 2022. Sudah berjalan dan ada berapa orang warga masyarakat Desa Kerasak itu yang sedang berada di luar negeri. Itu datanya ada. Tahun 2022 sampai dengan tahun sekarang ada. Itu juga per tahunnya kita pisah, dan di tahun 2022 ada berapa sih jumlahnya, perempuannya berapa sih, laki-lakinya berapa sih, itu ada juga. Berapa sih yang di Hong Kong, berapa yang di Taiwan, berapa yang di Jepang, di Korea, ataupun di negara-negara yang lain. Itu ada juga. Termasuk sampai dengan job pekerjaan yang mereka kerjakan di negara penempatan. Wih, keren. Bahwa perempuan ini di Taiwan sebagai apa sih? Apa sebagai PRT? Apa memang ada juga perempuan yang di Jepang itu sebagai nakes, tenaga kesehatan, ada juga sebagai perawat, ada juga yang laki-lakinya bekerja di manufaktur, di pabrik, di perkebunan, fishing dan yang lain sebagainya. Itu kita data semua ada. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini kita ada. Cuma memang kalau tahun ini kita kan masih berjalan karena belum sampai akhir tahun, itu masih terus update datanya. Seperti itu sih kurang dan lebihnya. Terus juga selain dari data-data yang tadi, tentunya di PKK juga ada data rutin ya, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,
kemudian anak-anak yang tergolong atau dikategorikan sebagai anak-anak stunting, itu juga ada di Ibu PKK datanya. Oke, nih sahabat Jendela Iwo tadi dipaparkan tuh beberapa data yang ada di Desa Kerasak. Nah, saya mau ngetes nih Bapak Kubu nih, saya tes. Pak Kubu, emang ada berapa jumlah warganya nih Pak Kubu di Desa Kerasak? Jumlah warga di Desa Kerasak itu per tanggal 28 bulan kemarin itu ada 5.288 penduduk. Wih, detil banget nih, detil. Nah, itu 5.200 sekian itu dari usia Dari semuanya total itu dari usia bayi sampai dengan usia lansia. lansia. Oh, itu datanya ada. Ada. Waduh, betul. Kalau data-data berkaitan dengan misalnya Pak Kubu Ya. pendidikan gitu ya. Misalkan data tentang kemiskinan ekstrim ya. Iya. Nah, itu ada nggak di situ? Kalau di saya sementara belum ada. Cuma nanti harapan saya juga untuk kedepannya bahwa kita juga data-data apa yang kita butuhkan yang belum ada di desa ini, karena program BPS Desa Cantik ini sudah melakukan pencanangan di Desa Kerasak. Harapan kami data-data yang Mas sebutkan tadi itu kita dapat penuhi. Contohnya misalkan kayak yang tadi disebutkan, berapa sih orang-orang yang tergolong miskin ekstrim, berapa sih anak-anak yang putus sekolah, berapa juga sih data anak yatim, anak piatu, dan berapa juga sih berapa jumlah pemuda yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Kemudian juga berapa sih orang-orang yang sudah memasuki lansia, orang-orang yang sudah jompo, termasuk data pertanian juga, berapa orang ini memiliki berapa bidang sawah, luasnya berapa, kemudian pengkategorian penghasilannya juga dari mana, misalkan orang ini petani, orang ini wirausaha, orang ini ASN, atau orang ini pedagang misalkan seperti itu. Dengan adanya program Desa Cantik ini harapan kami bisa menghasilkan data-data itu, sehingga nanti kami dari pemerintah desa itu bisa melakukan pendekatan anggaran di situ. Misalkan dari beberapa pemuda yang saat ini belum memiliki pekerjaan, maka kita bisa sentuh dengan pendekatan anggaran itu. Kita didik pemuda itu dan kita latih keterampilannya pemuda itu sehingga bisa memiliki keterampilan khusus. Misalkan kita adakan pelatihan welding atau pengelasan, kita adakan pelatihan bagaimana pangkas rambut atau barbershop misalkan, atau bagaimana kita melakukan pelatihan kepada putri-putri yang belum memiliki pekerjaan ini membuat kue yang menarik, yang bagus, yang enak misalkan di bidang tata boga, atau juga bisa putri-putri ini kita didik dan kita latih untuk menjadi seorang perias pengantin misalkan, itu juga bisa. Jadi sehingga berdasarkan pendekatan anggaran tadi, yang tadinya pemuda dan pemudi ini belum memiliki pekerjaan, karena sudah memiliki keterampilan khusus di bidang itu, sehingga harapannya ke depannya sudah tidak nganggur lagi. Jadi karena sudah memiliki keterampilan, akhirnya sudah bisa berwirausaha, bisa buka jasa juga seperti itu. Ya nih, menarik sahabat Jendela Iwo ya. Tadi Bapakku pemuda ini tadi menyampaikan bahwasannya dengan data tadi itu akan dijadikan sebagai kebijakan strategis beliau nih teman-teman. Tadi tuh mungkin tadi ada data pemuda yang tidak punya usaha kan gitu ya. Nanti ketika data itu terkumpul kan Bapak Kubu akan menentukan nih rencananya apa sih agar masyarakatnya ini tidak menganggur lagi. Waduh, sangat penting sekali tuh datanya ya. Tadi juga ada juga tuh
Ya kan yang wanita gitu ya, baru lulus sekolah atau masih muda, tapi dia punya keahlian apa, ya kan, entah itu merias, entah itu keahliannya memasak, nanti bapakku juga akan melatih gitu ya, sehingga dia menjadi tenaga yang profesional ya, seperti itu Betul. ya bapakku ya. Nah oke, kembali lagi ke tema kita, sahabat Jenderaiwo. Pak Kubu, tentunya nih Pak Kubu ya, dari bisa dinobatkan sebagai desa cantik ini, tentu itu ada kerja tim Pak Kubu. Iya. Ya Pak Kubu ya, ada kerja tim di situ ya. Mungkin ada tadi tuh perangkat desa yang Pak Kubu bilang tuh tadi, mengumpulkan data ya Pak Kubu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kubu lebih mendalam lagi seperti apa sih mengumpulkan datanya Pak Kubu, datang-datang ke masyarakat itu, apakah ngisi survei, ngisi apa gitu Pak Kubu, mungkin bisa dijelaskan Pak Kubu. Iya. Ada beberapa data tadi yang saya sebutkan itu, diantaranya data catatan kependudukan. Data catatan kependudukan ini sebenarnya adalah data pokok ya, data pokok desa. Dan awalnya kita juga mengundang Pak RT dan Pak RW untuk terlibat dalam pendataan itu. Untuk di bulan pertama itu kita pandu pendataannya. Pak RT 01 turun cross check kepada masyarakat RT 01-nya, dan kita data masyarakat RT 01-nya, dan kita minta juga fotokopi KK dari masing-masing masyarakat yang ada di wilayah RT 01 misalnya. Kita data sehingga bisa mengisi tabel, papan tabel data catatan kependudukan yang ada di RT 01 tersebut. Misalkan di RT 01 itu ada berapa sih jumlah penduduknya, dan ada berapa laki-lakinya, ada berapa perempuannya, itu bisa muncul di situ. Nah, dari mulai RT 01 sampai dengan RT 025 itu di bulan pertama kami pandu beserta perangkat desa. Pemerintah desa turun dan memandu Pak RT-nya. Karena memang mungkin ada karena terjadinya proses pemilihan kubu ini, bukan tidak mungkin Pak RT juga banyak yang baru. Jadi Pak RT yang baru ini mungkin belum berpengalaman juga, maka kita pandu. Dan yang sudah berpengalaman juga belum tentu mengerti tentang apa kebutuhan data catatan kependudukan sipil itu. Maka kita pandu di bulan pertama. Di bulan kedua mereka tinggal update saja. Ketika misalkan di RT 05 ternyata ada orang meninggal dunia, maka ada pengurangan. Nah, ketika sehari kemudian ada ibu melahirkan seorang bayi laki-laki misalnya, berarti ada penambahan. Seperti itu. Jadi kita pandu di bulan pertamanya saja. Bulan kedua sampai dengan bulan kesininya itu mereka sudah berjalan sendiri. Dan akhirnya kami pemerintah desa melalui perangkat desa itu tinggal keliling mencatat papan informasi yang tertera di Pak RT-nya. Berapa jumlahnya yang ada di RT 01 terus sampai dengan RT 25. Sehingga menjadi basis data yang ada di desa. Dan bulan-bulan berikutnya kita juga tinggal update data itu. Berapa yang lahir, berapa yang meninggal, berapa yang pindah. Itu kan ada juga. Oh, ternyata yang pindah di RT 01 ternyata karena perceraian misalkan, ini terjadi pindah penduduk kembali ke desa asalnya misalkan, seperti itu. Oh, ternyata di RT sekian ada yang meninggal sehingga ada pengurangan. Itu semuanya ada di data itu. Itu mungkin keterlibatan kami, pemerintah desa, perangkat desa, dan juga Pak RT dan Pak RW di lapangan di pendataan. Kemudian memang itu inisiatif juga dari kami pemerintah desa mencatat selain
data kependudukan itu mencatat ketika calon pekerja migran akan bekerja ke luar negeri, itu kan salah satu persyaratan mereka adalah surat izin suami atau istri atau keluarga. Nah, di surat itu ada tanda tangan mengetahui kepala desa. Nah, maka setiap warga desa Kerasak yang memohon tanda tangan surat izin suami atau istri itu yang mengetahui kepala desa akan saya tanda tangani, dan juga setelah saya tanda tangani kita data. Oh, ternyata atas nama si A, seorang perempuan berangkat ke Taiwan dengan job PRT misalkan. Seperti itu kita data. Sehingga menjadi basis data. Dan sebelum mereka itu mendapatkan tanda tangan saya menerapkan berbagai persyaratan terlebih dahulu. Bukan untuk memperumit CPMI, tetapi upaya kami pemerintah desa dalam rangka membantu proteksi CPMI ini agar tidak dijadikan sebagai korban trafficking ya tadi trafficking ya? Atau korban TPPO, atau supaya mereka sebagai pekerja migran itu setidak-tidaknya prosedural untuk tidak unprosedural seperti itu. Dan seringkali memang masyarakat juga karena belum terbiasa, biasanya CPNI ini memohon kepada kami pemerintah desa agar supaya berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan pihak PT-nya atau pihak oknum sponsornya. Itu juga seringkali seperti itu. Dan kami juga sedikit bisa menghimbau kepada CPMI ini bahwa hati-hati ketika PT ini ternyata informasinya sedang seperti ini misalkan. Oh, ternyata PT ini pernah bermasalah misalkan. Oh, ternyata PT ini ternyata izinnya ditutup. Nah, itu juga kan sebagai bentuk proteksi dan edukasi kepada CPMI ini. Apa saja persyaratan yang kita butuhkan? Itu diantaranya adalah surat permohonan dari PT memohon kepada pemerintah desa Kerasak untuk membuatkan surat izin suami atau istri yang mengetahui kepala desa. Kemudian kalau memang surat permohonan pihak PT ini tidak bersedia, maka kami minta data KTP pekerja atau KTP pengurus PT itu. Kita minta KTP-nya, kemudian juga surat tugasnya itu bahwa dia itu di PT itu sebagai apa, kita minta. Nah, selain itu syukur-syukur sampai dengan ada surat penempatan kerjanya atau surat kontraknya misalkan. Itu lebih aman lagi. Misalkan sudah turun kontraknya akan ditempatkan di negara ini dengan job ini, itu lebih enak juga kita datanya. Seperti itu. Jadi dari mulai tahun 2022 sampai dengan tahun ini kita data berapa orang-orang yang di luar negeri itu ada datanya. Cuma sayangnya ini juga memiliki kelemahan. Ketika yang tadinya sebagai PMI aktif yang ada di luar negeri, ketika pulang kita butuh data ulang. Betul. Iya, untuk biar datanya bahwa dia tuh sudah kembali ke Indonesia. Gitu. Betul. Sangat jarang sekali masyarakat yang kooperatif ketika pulang dari luar negeri itu datang ke kantor desa
untuk melaporkan dirinya bahwa dirinya sudah kembali ke Indonesia. Seperti itu. Ya mungkin apa alasannya kami juga tidak tahu dan belum paham tentang alasan mereka kenapa tidak mau ke kantor desa untuk melaporkan bahwa dirinya sudah kembali ke Indonesia itu kenapa ya kami juga belum paham. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu Kang yang dapat saya sampaikan. Ya baik Pak Arif. Tadi sahabat Jendela Iwo dari paparannya Bapakku ini, Pak Arif disampaikan bahwa kelebihannya dari mungkin ya yang menjadi kelebihannya yang saya pahami tadi yang kelebihannya dari desa-desa lainnya, Pak Arif ini langsung update ya data gitu seperti ada yang lahir langsung masukkan ke tabel informasi, papan informasi. Ada yang meninggal, langsung dicoret dari papan informasi. Bahkan sampai tenaga kerja atau warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri pun ada. Wah ini luar biasa sekali ini Pak untuk terkait pendataannya. Tapi ini ya kepada warga Desa Kerasak, tadi saya dengarkan sebenarnya Pak Arif itu bukannya memperumit ya tadi ya, bahwasanya Pak Arif itu kenapa mempertanyakan secara detail tadi tuh kerja di mana gitu ya bagi calon TKI tadi ya, kerja di mana, mau dapat job apa gitu ya. Tujuannya tadi agar apabila nanti di kemudian hari terjadi persoalan ya kan misalkan namanya musibah atau apalah itu ya apa ya kemalangan kan nggak ada yang tahu tuh teman-teman ya tadi Pak Arif bisa langsung menyelesaikan persoalan tersebut, mungkin nanti menghubungi kedutaan yang ada di sana ya begitu ya Pak Arif ya, atau menghubungi PT yang menerbangkannya gitu ya. Sebenarnya bukan mempersulit. Kalau saya lihat sangat bertanggung jawab nih Pak Arif ini kepada warganya. Ya tadi tuh kalau bahasa patah mungkin ya Pak ya, menyelesaikan masalah sebelum terjadi permasalahan kan ya gitu Pak Arif. Baik, selanjutnya nih Pak Arif, ada pertanyaan lagi nih. Nah ini Pak Arif, mungkin bisa sharing informasi atau pengalamannya nih Pak Arif kepada desa-desa lainnya gitu ya. Betapa pentingnya pendataan atau tadi ya cinta statistik itu di desa gitu Pak Arif. Mungkin ya. Mau di-sharingkan Pak Arif. Ya harapan kami sih sebenarnya program Desa Cantik ini sebenarnya bukan hanya untuk Desa Kerasak. Itu karena memang setiap desa membutuhkan program ini. Harapan kami ke depannya bahwa desa-desa lain juga mendapatkan program Desa Cantik ini atau Desa Cinta Statistik ini. Karena memang saya yakin semua desa juga membutuhkan program ini. Karena apa? Karena inti dari pekerjaan yang ada di desa itu pertama dari data, kemudian diolah, kemudian penyelesaiannya atau solusinya, kemudian berakhir di data lagi. Jadi setiap apapun itu berawal dari data, berujung di data. Contohnya, misalkan pemuda yang saat ini sedang belum memiliki pekerjaan sejumlah 50 orang misalkan. Ini kita contoh saja ya, contoh saja 50 orang misalkan. Nah, dari 50 orang ini 27 perempuan, 23 laki-laki misalkan. Mau diapakan nih yang 27 perempuan, yang 23 laki-laki ini? Akhirnya berdasarkan pendekatan anggaran yang dimusyawarahkan, yang diketahui BPD dengan unsur-unsur yang lainnya, akhirnya kita sama satu pandangan bahwa pemuda-pemudi ini mau kita latih untuk memiliki skill, untuk memiliki keterampilan. Setelah dikasih pelatihan, ternyata pelatihannya efektif.
Sehingga yang pemuda-pemudi ini yang 50 orang tadi yang belum memiliki pekerjaan akhirnya memiliki pendapatan dari hasil keterampilannya, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di desa itu. Contohnya ternyata setelah kita latih 10 diantaranya itu memiliki pekerjaan, 10 diantaranya ini memiliki keterampilan yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, berarti yang tadinya 50 ini belum ada pendapatan dan penghasilannya, akhirnya berubah menjadi 30 datanya. Ini kan tentunya dari yang awalnya 50 menjadi 30 ini karena ada sentuhan dari desa sehingga bisa memunculkan data yang lebih baik seperti itu. Begitu juga di data-data di bidang yang lainnya. Kurang dan lebihnya seperti itu sih. Intinya di awal itu dari data, kemudian diolah, kemudian disentuh atau solusinya seperti apa, dan berujung akan berakhir di data lagi. Berawal dari data, berujung di data. Iya Pak Arif, tadi kalau berawal di data, berujung di data tadi ya saya simpulkan sedikit ya tadi, sehingga bukan hanya menjadi desa yang cantik aja nih, desa Karasak ini, tapi tadi desa berdaya, masyarakat pun berdaya. Itu pun dampak dari pendataan yang detil tadi tuh, dengan kita juga aktif gitu ya, masyarakat jangan sampai lupa ya, kita harus aktif juga tuh melaporkan ya kan. Jangan takut melapor ke desa kan gitu ya. Betul. Pak Kuwu ya. Artinya insya Allah nanti dilayani kan gitu ya oleh desa. Apapun itu keluhannya, mungkin ada kekurangan Pak, saya mau berangkat ke luar negeri tapi bingung mencari perusahaannya. Nah Pak Kuwu kan udah ada tuh datanya nih. Ada data perusahaan-perusahaan yang dulu warga kita pernah berangkat kan ya Pak Kuwu ya. Betul. Jadi bisa diarahkan ke sana tuh masyarakat. Jadi untuk warga Karasak tadi ya jangan segan-segan gitu ya datang ke desa, laporkan atau minta atau berkonsultasi kepada Desa Karasak, ke Bapak Kuwu atau perangkat desa, apa nih yang dibutuhkan sama warga gitu ya, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti langsung oleh Bapak Arif gitu ya. Nah Pak Arif, ini kita sudah sampai ke penghujung acara nih Pak Arif. Sebelum diselesaikan nih Pak Arif, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Arif kepada warganya atau kepada masyarakat Indramayu atau kepada rekan-rekan kepala desa lainnya Pak Arif? Silakan Pak Arif. Terutama beberapa informasi yang ingin saya sampaikan itu tidak lain untuk warga desa Karasak ya. Untuk warga desa Karasak sebenarnya juga kita itu pemerintah desa tuh baik di Facebook, Instagram, TikTok maupun di channel YouTube itu kita kegiatan-kegiatan pemerintahan desa ataupun kegiatan saya dalam rangka kegiatan pemerintahan desa ataupun kegiatan kemasyarakatan itu sebenarnya kita share juga di situ gitu loh. Untuk apa kita share di situ? Karena barangkali ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh warga desa Karasak. Makanya kita share di situ. Dan yang terakhir kami juga melakukan mengambil tag video atau membuat video open recruitment pengurus koperasi Desa Merah Putih ya. Karena memang ini instruksi presiden dan kami buka open recruitment itu secara terbuka dan memang kita videokan bahwa dan kita share di Facebook, Instagram, TikTok maupun di YouTube. Kita share di situ. Ini sebagai bahan informasi dari saya barangkali tidak dapat menjangkau warga saya satu persatu seperti itu. Jadi untuk warga masyarakat Desa Karasak boleh nanti lihat di Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube seperti itu. Kemudian informasi yang selanjutnya untuk warga Desa Karasak, alhamdulillah
warga desa Krasak sudah sadar akan budaya membuang sampah dengan baik di desanya. Dan kita bentuk juga namanya Patrick, petugas recovery kebersihan, dan masyarakat cukup buang sampah di depan rumahnya masing-masing. Nanti ada petugas Patrick yang keliling ke tiap-tiap rumah itu mengangkut sampah rumah tangga menuju ke TPS. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga sedang mendaftarkan pemuda pelopor desa. Pemuda pelopor desa dari desa Krasak, karena memang pemuda pelopor desa ini kenapa saya dorong, saya daftarkan, karena memang memiliki potensi yang sesuai dengan klasifikasi yang tersedia di informasi Kementerian Desa itu. Menurut saya cocok dan kita coba untuk mendaftarkan. Ya semoga saja bisa menjadi pengalaman. Kalau juara sih mungkin bonus ya. Setidaknya pemuda ini memiliki pengalaman bahwa menjadi, dan juga sebagai ajang pembelajaran pemuda juga. Oh ternyata menjadi pemuda pelopor desa itu seperti ini loh klasifikasinya misalkan. Oh seperti ini loh persyaratannya. Jadi kita dorong, dan memang pemuda pelopor desanya ini unik Pak. Unik. Di era digitalisasi sekarang yang mungkin anak-anak muda sudah pemikirannya, mindsetnya sudah ke era-era digital. Tetapi justru malah pemuda pelopor dari desa Krasak ini mengembalikan pemikiran atau mengembalikan mindset itu kepada hal-hal ataupun kepada kesenian, kebudayaan, adat lokal desa yang memang itu diwariskan oleh leluhur kita zaman dulu. Seperti itu. Jadi kegiatan kesenian, kegiatan kebudayaan ataupun adat lokal desa yang memang itu warisan dari para leluhur kita, itu pengennya dilestarikan kembali. Gitu. Akhirnya diinventarisir, kemudian ada perkumpulan pemuda juga untuk menyamakan persepsinya di situ, sehingga akhirnya muncullah sebuah event di situ, hasil pemikirannya para pemuda. Eventnya itu rutin setiap tahun, itu namanya Krasak Sahitya Raksa. Apa sih Krasak Sahitya Raksa? Ya diantaranya pawai. Pawai setelah Idul Fitri. Krasak Sahitya Raksa ini konsepnya yang pertama adalah dalam rangka halal bihalal. Kemudian silaturahmi massal yang kedua. Kemudian yang ketiga kegotong royongan dan kekompakan warga masyarakat desa. Dan keempat, warga masyarakat desa mengeksplor, menghasilkan kreasi kesenian yang nanti dilombakan, dan memang jurinya itu dari Dewan Kesenian Indramayu. Itu rutin setiap tahun. Setiap tahun itu pengunjung yang datang ketika ada event Krasak Sahitya Raksa itu kisaran 10.000 lah, sehingga bisa menghasilkan macet yang sangat panjang. Iya. Pernah tuh yang saya kejebak macet situ. Oh, iya. Kayaknya itu tuh eventnya ya. Yang ada ini gak sih Kang, apa sih namanya, yang ada patung-patungan gitu yang itu ya. Nah itu tuh kreasi kesenian itu tuh dinilai dan dilombakan, dan jurinya dari Dewan Kesenian Indramayu. Beberapa indikatornya adalah kekompakan warga, kegotong royongan warga, terus juga hasil kreasinya, kerapiannya, estetikanya, itu dinilai semua oleh Dewan Kesenian Indramayu. Dan selain itu juga memang di Desa Krasak itu ada
kesenian atau kebudayaan lokal khas Desa Kerasak. Di antaranya adalah seni tari rudat yang pada tahun kemarin itu kami diundang dan tampil di pentas kesenian Bali di Provinsi Bali. Itu kita tampil di sana. Kemudian juga selain itu ada budaya ratib keliling dalam rangka menolak bala, mengusir wabah penyakit, dan juga warga di masing-masing rumah warga masyarakat Desa Kerasak ini lampunya dipadamkan dan semua para peserta ratib keliling ini menggunakan pakaian yang serba putih. Seperti itu. Itu kolaborasi antara ulama dan umaro serta tokoh adat yang ada di desa. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk warga masyarakat Desa Kerasak. Dan selain itu juga selain tentang sampah, tentang pekerja migran, tentang ekonomi kreatif di Desa Kerasak, sebenarnya masih banyak juga potensi-potensi yang ada di Desa Kerasak. Dan mungkin tetap ini menjadi PR saya ke depannya bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Kerasak ini. Seperti itu. Dan juga tahun kemarin kami Desa Kerasak ikut lomba desa, itu juara 2 kabupaten. Juara 2 Kabupaten Indramayu. Ya mungkin menurut saya sih ini suatu kebanggaan buat warga masyarakat Desa Kerasak ya. Kemudian juga indeks desa membangunnya atau IDM-nya Desa Kerasak sudah menjadi desa mandiri status desanya. Seperti itu informasi untuk warga masyarakat Desa Kerasak. Itu sih mungkin yang dapat saya sampaikan. Jendela Iwo, saring, sharing, stop hoax.